Infinix baru saja mengambil langkah besar dengan meluncurkan GT10 Pro smartphone gaming pertama mereka yang terjangkau. Tak lama kemudian rumor dan bocoran mulai muncul tentang perangkat baru yang sedang disiapkan Infinix untuk diluncurkan. Dikenal sebagai Infinix Zero 30 5G, smartphone ini akan menjadi tambahan terbaru ke dalam keluarga Zero series berbeda dari seri Infinix GT yang menargetkan para gamers. Seri Zero sejak awal lebih berfokus pada pengalaman fotografi dan videografi yang mumpuni. Gambar eksklusif yang telah dibagikan oleh GSM Arna memberikan pandangan pertama kita pada Zero 30 5G. Perangkat ini tampak anggun dengan bodi belakang berkilau dan 3 sensor kamera yang menonjol. Sementara itu bagian depannya terlihat mewah dengan layar lengkung di kedua sisi dan punch hole di bagian atas layar. Salah satu fitur yang mencuri perhatian adalah kamera depan 50 megapiksel yang mampu merekam video 4K pada 60 fps. Kelebihan ini adalah langka di kelasnya dan akan menjadi alat yang kuat untuk para pembuat konten seperti yang membuat video Reels atau TikTok yang menginginkan kualitas yang lebih tinggi dalam hasil videonya. Dengan fitur dan spesifikasi yang menjanjikan, Infinix Zero 30 5G sepertinya siap untuk membuat gelombang di pasar smartphone. Mari kita tunggu peluncuran resminya untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang ditawarkan perangkat ini. Berdasarkan informasi dari GSM Arna, pihak perusahaan mengindikasikan bahwa penerus dari Infinix Zero 20 akan diperkenalkan di India atau secara global pada 2 September 2023. Smartphone Zero 30 5G terdaftar di situs TKDN Kemenperin dengan kode model X6731 dan mencatatkan nilai TKDN sebesar 35,25%. Dengan munculnya sertifikasi TKDN Indonesia, sudah bisa dipastikan bahwa Infinix Zero 30 5G akan segera hadir resmi di tanah air. Secara segi desain, ponsel ini masih mirip dengan Infinix Zero Ultra di kelas atas, membawakan desain estetik di bagian belakang dengan 2 kamera besar di sisi kiri atas punggungnya. Dari pandangan pertama, perangkat ini tampaknya menggabungkan unsur keanggunan dan fungsi menawarkan tampilan yang menarik tanpa mengorbankan kinerja. Penempatan kamera yang unik dan pemilihan material memberikan kesan mewah, sementara detil lain tampaknya disiapkan untuk mendukung kinerja optimal. Bahan-bahan yang digunakan di ponsel ini mencerminkan esensi mewah permukaan belakang berbalut kaca dan perlindungan dari IP53, menjadikannya ponsel yang tangguh dalam menghadapi percikan air dan debu. Ditampilkan dalam layar AMOLED Curve 6,78 inci, Infinix Zero 30 5G menyuguhkan pengalaman visual dengan refresh rate 144 Hz dan touch sampling rate 480 Hz yang luar biasa. Layar dengan sertifikasi TÜV Rheinland ini menawarkan warna yang hidup dan mendukung HDR10+. Dengan menawarkan layar AMOLED melengkung dan Corning Gorilla Glass 5 pada ponsel terbaru mereka, Infinix bukan hanya memperlihatkan inovasi, namun juga menetapkan standar baru dalam industri. Fitur layar melengkung kini bukan lagi sekedar prestis, melainkan sebuah benchmark yang menegaskan bahwa smartphone flagship sejati harus memilikinya. Dengan keberanian Infinix ini, dunia akan menantikan bagaimana respons dari produsen smartphone lain. Apakah mereka akan mengikuti jejak Infinix atau menciptakan inovasi lain yang tak kalah menarik? Masuk ke ruang jantung smartphone ini didukung oleh chipset MediaTek Dimensity 8020 yang terbuat dengan teknologi fabrikasi 6 nanometer dari TSMC. Seperti yang kita tahu, chipset TSMC menjanjikan ketahanan maksimal saat digunakan dalam situasi berat seperti gaming. Perlu diketahui bahwa Dimensity 8020 adalah versi rebranding dari Dimensity 1100, sebuah chipset yang berada di kelas high-end bukan mid-range. Dimensity 8020 diharapkan mampu menawarkan kinerja yang lebih stabil dan dingin sehingga pengguna dapat menikmati sesi gaming tanpa gangguan. Dengan skor Antutu yang mencapai lebih dari 522.712 poin pada versi terbaru, ponsel ini memecahkan rekor performa di kisaran harga menengah. Sebuah prestasi yang benar-benar luar biasa. Infinix telah memanfaatkan potensi penuh chipset MediaTek dan benar-benar memposisikan dirinya sebagai pawang MediaTek sesungguhnya. Yang lebih menarik lagi, smartphone ini sudah mendukung hardware gyroscope untuk bermain game, yang tentunya memberikan pengalaman bermain game yang lebih baik dibandingkan dengan gyroscope virtual. Didukung dengan RAM 12GB dan penyimpanan internal 256GB dengan tipe RAM LPDDR4X dan juga internal UFS 3.1. Infinix Zero 30 5G menjamin kelancaran dalam multitasking. Infinix Zero 30 5G dengan sistem operasi terbaru Android 13 dan antarmuka custom XOS 13 yang menjadi ciri khas Infinix. Ponsel ini hanya mendapatkan 1 kali pembaruan OS Android, yang berarti ponsel ini hanya akan mendapat update hingga Android 14. Namun ada kabar baik juga, Infinix telah menjanjikan update keamanan selama 2 tahun untuk Zero 30 5G.
Pada aspek fotografi, Infinix Zero 30 5G menjanjikan kualitas yang tak tertandingi dengan kamera utama 108 megapiksel dengan fitur OIS dan kamera depan 50 megapiksel. Tak lupa fitur perekaman video dengan kualitas tinggi 4K juga tersedia. Dengan fokus pada kapabilitas, kamera ponsel ini tampaknya ditujukan untuk para penggemar fotografi dan videografi, tidak hanya menyajikan fitur kamera depan dan belakang yang luar biasa. Ponsel ini juga menawarkan performa yang solid dalam hal gaming. Dalam hal ini, ponsel ini menawarkan keseimbangan antara fungsi kamera dan kinerja sehingga tidak hanya memikat para penggemar fotografi, tapi juga gamers yang menginginkan perangkat dengan performa tinggi. Ponsel ini membawa pengalaman konektivitas yang cepat andal seperti jaringan 5G. Koneksi NFC Bluetooth 5.3 dual speaker stereo fingerprint di dalam layar vapor cooling chamber, USB-C dan USB on the go. Dengan melihat konektivitas pada Infinix Zero 30 5G akan terlihat jelas bahwa ponsel ini dilengkapi dengan fitur konektivitas yang lengkap dan canggih, menandakan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan digital pengguna masa kini. Ditambah dengan baterai 5000 mAh dan dukungan fast charging 45 Watt, Infinix Zero 30 5G siap menemani aktivitas kalian sepanjang hari. Lebih lanjut, fitur bypass charging juga menjadi daya tarik tersendiri. Namun ada satu hal yang mungkin akan membuat sebagian pengguna kecewa, Infinix Zero 30 5G tidak dilengkapi dengan fitur wireless charging. Meski demikian, dengan kapasitas baterai yang besar, pengisian daya cepat, dan fitur bypass charging, Infinix Zero 30 5G pasti memberikan daya tahan baterai dan kemudahan pengisian daya. Di pasar internasional, harga Infinix Zero 30 5G diperkirakan berkisar 4 jutaan meski belum ada kepastian harga untuk pasar Indonesia. Dengan fitur dan spesifikasi yang ditawarkan, ponsel ini diharapkan bisa menjadi pilihan utama bagi konsumen di kelasnya. Dalam dinamika pasar smartphone, harapan konsumen seringkali bertentangan dengan kenyataan harga yang ditetapkan oleh produsen. Tentunya ketika mendengar kabar tentang perilisan produk terbaru dari Infinix dengan layar melengkung, harapan akan harga yang kompetitif menjadi impian banyak orang. Mengingat reputasi Infinix yang selama ini dikenal dengan kualitas baik namun tetap terjangkau, banyak penggemar setianya menggantungkan asa agar Infinix Zero 30 5G ini dapat dihadirkan dengan harga yang tak menguras kantong, idealnya di kisaran 4 jutaan. Sebuah langkah yang diharapkan agar para penggemar Infinix dapat menikmati perangkat unggulan tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Dengan peluncuran yang dinantikan pada 2 September 2023 di pasar global dan India, serta kemungkinan peluncuran di Indonesia seminggu setelahnya, Infinix Zero 30 5G menggoda banyak perhatian. Penantian yang terus berlanjut ini mungkin menimbulkan perasaan menyesal bagi beberapa pengguna yang baru saja membeli Infinix GT 10 Pro. Berbeda dengan GT 10 Pro yang lebih mengarah ke segmen gaming, Infinix Zero 30 5G menawarkan sesuatu yang lebih mendekati perangkat flagship. Jadi bagi kalian yang sedang mencari ponsel dengan kinerja dan desain terbaik, Infinix Zero 30 5G bisa menjadi pilihan yang tepat. Tetap update di channel kami untuk informasi lebih lanjut mengenai ponsel ini dan tanggal rilis resminya di Indonesia.